Jadi ayeuna memang perlu dibahas tentang mahasiswa di zaman sekarang. Nah, kudu ngebahas mahasiswa di zaman sekarang gitu. Menurut orang, jadi banyak yang memang untuk kuliah dan untuk menjadi mahasiswa itu harapannya itu tinggi, bisa mensejahterakan keluarga dan bisa menaikkan taraf kehidupan keluarga ataupun secara personal. Tapi pada kenyataannya setelah kuliah dan setelah menjadi mahasiswa ya gitu-gitu aja gitu. Menurut Mane, hal naon sih yang memang harus dilakukan? Yang pertama ketika kita masuk kuliah dan menjadi mahasiswa dan setelah lulus kuliah gitu. Untuk tarapan S1 aja. Jangankan untuk S2 atau S3, untuk S1 saja. Ya kene gedingannya. Eh, Ngomongin kudu kumaha, terus juga idealnya SCG teh tanamannya supaya bisa membantu meningkatkan taraf kehidupan. Nggak bisa dibahas dari satu sudut pandang mahasiswa unggul menurut orang mah. Terus dari sudut pandang pemerintah, pemangku kebijakan, termasuk kampus juga harus bertanggung jawab. Ai arurang geus misalkan ya yang kuliah hampir puluhan juta sampai lulus tuh. Aingan saukur ngasih tahu apa yang ada teorinya ke mahasiswa, tekuduku dosen, tekuduku kampus sebenarnya. Baca Google juga makanya Rocky Gerung biasa itu cuma sertifikat, karena tidak ada formulasi yang jelas ini mahasiswa arahnya harus kayak gimana. Beda kalau di kampus-kampus luar mungkin tidak berfokus kepada ekspertasi materi, tapi dia berfokus kepada ini minat bakat serta potensi mahasiswanya harus dikayak gimanain. Jadi kampus yang ngelihat ini mahasiswanya, jadi bisa terfasilitasi. Kan kalau sekarang mah ya mahasiswanya yang harus nyari, ini gue harus kayak gimana ya, gue harus apa ya. Padahal di era sekarang yang namanya kejelasan untuk meningkatkan taraf hidup tuh sama sekali tidak ada. Ini harus kayak gimana biar misalkan yang keluarganya biasa-biasa aja pengen naik lah, pengen memutus mata rantai kehidupan yang B aja, itu sulit. Makanya perlu kolaborasi yang jelas antara mahasiswa. Dia masuk kampus harus punya orientasi seperti apa. Kalau misalkan tidak punya orientasi seperti apa, ya kampus bantu mengarahkan. Tidak hanya sekedar ini materi kuliah, kalian belajar, nanti 6 bulan kemudian kita ketemu ujian semester. Ya kan kurang lebihnya sekarang kampus ya begitu doang. Tanpa ada nanti di materi ini kamu bisa memperdalam ini, kamu bisa praktiknya seperti ini, implementasinya seperti ini. Kalau misalkan masih terbatas ruang untuk diberi kesempatan mengaktualisasikan ilmunya, sebenarnya kampus harus bertanggung jawab, gak cuma KKN doang untuk mengaktualisasikan nilai. Sedangkan KKN juga kan formalitas lah, kita disuruh bikin program apalah, dana tidak ada, kita harus cari dana lagi. Ya gak jauh paling nanti output daripada sistem yang gitu-gitu aja ya koruptor semua. Kita harus cari duit sendiri, kita harus membuat ide sendiri tanpa diarahkan dengan jelas programnya apa, outputnya apa. Gitu. Nah, emang itu yang menjadi problem, tapi yang pengen orang bahas bukan masalah terkait sistem pendidikannya ataupun kampusnya seperti apa, ataupun tanggung jawab kampusnya atau tanggung jawab secara pemerintahan seperti apa untuk melihat minat bakat mahasiswa ataupun kemampuan ataupun keahlian mahasiswa. Tapi yang pengen orang tanyakan maksudnya mahasiswanya ini gitu, maksudnya pola pikir mahasiswanya ini untuk membangun pola pikir mahasiswa ataupun personal dianya, untuk membangun personal branding lah dalam dia berkuliah ataupun menjadi mahasiswa. Ya kan banyak ya yang orang, maksudnya yang orang pernah lalui juga ketika menjadi mahasiswa ya, karena masih di zona nyaman. Ya, betul. Yang pertama masih di zona nyaman tuh ya, terus kalau misalkan
yang biaya kuliahnya masih dibiayain oleh orang tua. Biaya jajan dan biaya bulannya masih dibiayai oleh orang tua. Tugas dia yaitu bukan untuk mencari uang dan untuk mencari relasi ataupun mencari keahlian dia, tapi tugas dia ya belajar aja udah, karena uang bulanan, uang kosan, uang semesteran udah dikasih semuanya, tugasnya tinggal lulus aja kan gitu. Nah, lebih daripada itu yang pengen orang diskusikan ini terkait masalah mau sampai kapan gitu, maksudnya kesadaran itu dibangun gitu, maksudnya dari tahap mahasiswa. Kenapa banyak mahasiswa yang memang belum tersadarkan, ya orang juga kan tersadarkannya setelah semester akhir lah ya, dan ya menurut orang bisa disebut telat lah ya untuk sadar terkait personal branding, sadar terkait gimana mencari relasi, gimana mencari koneksi, gimana mencari skill dan keahlian diri kita. Nah, banyak yang mahasiswa sekarang yang dilakuin dia ketika misalkan kuliah itu, yang pertama ada mahasiswa yang kuliah, udah tugas dia kuliah, ngerjain tugas, bikin laporan dan lain sebagainya, udah pulang, kerja kelompok dan sebagainya, normatif lah. Ada yang memang mahasiswanya yang memang ikut organisasi, mahasiswa kuliah terus malamnya ikut organisasi, kegiatan organisasi, ketika libur ikut kegiatan organisasi dan lain sebagainya, sampai dia bisa lulus tepat waktu, dan pada akhirnya dia di organisasi nggak terpakai, nggak maksimal, dan dia di kuliah juga nggak maksimal, maksudnya secara nanggung gitu, karena dua-duanya dia masuk gitu. Nah, dalam kegiatan sehari-hari mahasiswanya juga yang pengen orang kritisi, maksudnya banyak yang mahasiswa terlalu mengunderestimate diri sendiri. Betul, mengunderestimate bahwa orang nggak bisa melakukan itu gitu. Pembenaran orang nggak bisa kalau misalkan harus bagi waktu kayak gini, orang nggak bisa kalau misalkan karena orang kuliah dan harus nugas, tapi orang harus ngerjain ini, orang harus dan lain sebagainya. Banyak alasan yang pembenaran gitu ya, menurut orangnya pembenaran untuk dia mengunderestimate diri sendiri gitu, merendahkan ya dia sendiri yang bilang dia tidak mampu gitu. Betul. Dan dia sendiri yang bilang dia nggak bisa melakukan hal-hal yang orang lain juga bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, menurut ente kayak gimana? Betul banget, karena dari awal aja mungkin orang-orang yang kuliah itu orang cuma narik dua kesimpulan besar. Ya mungkin ada kesimpulan-kesimpulan lain, cuma yang rata-rata orang jadikan alasan masuk kuliah atau ngampus, yaitu yang pertama ya karena FOMO, karena teman-temannya pada kuliah, atau karena tuntutan orang tua disuruh kuliah. Ini anaknya sebenarnya kuliahnya mau apa enggak, kalau kuliah mau ngapain, kan itu yang nggak pernah selesai sebenarnya di maba-maba itu yang mau masuk kampus, sehingga karena tidak punya orientasi hidup dan tidak tahu kalau kuliah ini ngapain, terus juga nanti setelah kuliah harus apa, untuk mencapai tujuannya itu harus apa, nggak tahu. Ya sehingga dia melakukan pembenaran seperti itu. Jadi sebenarnya juga bukan nggak bisa, tapi banyak itu nggak mau, mager. Coba kamu kerjain ini nanti sambil internship misalkan, atau kamu kuliah yang benar, IPK harus tinggi, sambil kamu ikut organisasi, kamu magang, kamu jualan. Nah, untuk memulainya itu kadang-kadang orang bilang gak bisa, karena ini jadwalnya udah padat, gue harus nugas dan nah, pembenaran seperti itu kan jadi memperlihatkan bahwasanya mahasiswa ini nggak kritis, tapi malah fokus ke masalahnya, bukan ke solusinya. Nah, harusnya kan yang dilihat ini, kalau misalkan ada dua opsi pilihan hidup, mahasiswa ini harus bisa melihat dan juga menyikapi dua pilihan tersebut, misalkan kuliah sama magang. Coba kamu kuliah sambil magang, nggak bisa dan lain sebagainya. Bukan nggak bisa, sebenarnya bisa. Harus disikapnya kayak gimana, misalkan cari magang yang jadwalnya sesuai, cari magang yang lebih fleksibel, dan hal-hal tersebut jadi nggak difokuskan kepada
dua hal yang bentrok tadi, yang satu kuliah, yang satu magang, harus memilih satu pilihan itu, enggak. Dia bisa sebenarnya jalan dua-duanya, karena masa-masa kuliah itu sebenarnya masa-masa pencarian jati diri, eksplorasi, sehingga nanti nyangkutnya di mana, apa ya bahasanya, mungkin passionnya di mana itu bakal kelihatan kalau misalkan kita udah ngejalanin semua gitu. Nggak melakukan pembenaran, orang tuh bisa lain tuh bisa embung sebenarnya mah. Nah itu jadi contohnya maksudnya ketika sekarang di fase sekarang orang bahkan cenderung orang waktu 24 jam itu dirasa kurang. Kenapa waktu 24 jam yang dirasa kosong nggak dimaksimalin gitu? Kenapa baru-baru dimaksimalinya sekarang gitu kan? Padahal orang dulu kuliah jarang gitu maksudnya. Kenapa nggak bikin nyoba apa dan meskipun gagal atau dan sebagainya kan maksudnya yang penting pernah mencoba gitu ya, pernah bereksperimen. Tapi banyaknya mahasiswa maksudnya ya tadi cenderung cari amannya itu, ya udah cari aman aja, nggak mau yang pertama kalau mencoba yang belum pernah dia lakukan, yang pertama takut gagal. Nah, kalau dalam dunia usaha mungkin takut bangkrut, takut ketipu dan lain sebagainya. Banyak ketakutannya gitu. Maksudnya yang banyak ketakutan itu dicoba juga belum udah mikirin nanti gimana gitu kan. Maksudnya banyak orang-orang yang sekarang sukses juga, atau misalkan yang orang banyak tonton maksudnya di YouTube success story orang-orang gitu kan, dia ini bisa dalam fase sekarang terutama maksudnya secara turunan keluarganya dia usaha, yang memulai usahanya dulu juga dia kayak yang punya usaha apa Wardah ya, apa sih si ibu itu dia juga kan maksudnya dalam proses merintis karirnya, proses merintis usahanya itu yang pertama banyak kegagalan yang dia lewati gitu, sehingga pada akhirnya namanya teh perusahaan dia yang sekarang ya salah satunya Wardah itu bisa maju sampai sekarang gitu. Banyak kegagalan yang dia lalui, dan kegagalan itu dijadikan oleh dia sebagai evaluasi. Nah kemarin kita ini gagalnya di sini, berarti jangan sampai kita ini gagalnya di sini lagi. Kalau nanti gagalnya beda di sini ya berarti jadi evaluasinya jangan sampai di sini gagal lagi, kan kayak gitu. Dan orang ngelihat ya mungkin perlu digarisbawahi juga untuk konteks start. Mungkin orang beda-beda, titik nolnya beda-beda ya, untuk mencoba maju. Tapi yang harus teman-teman mahasiswa sadarin sekarang, untuk berlomba-lomba itu nggak perlu langsung berat gimana. Mulai dari langkah-langkah kecil aja supaya kedepannya nggak ada penyesalan. Contoh sekarang kemarin itu baru pembukaan PNS, CPNS dan lain sebagainya, terus juga pendaftaran beasiswa. Kalau misalkan mahasiswa itu tidak melakukan pembenaran, orang bisa belajar bahasa Inggris, jadi orang embung. Kalau belajar dari dulu, ikut CPNS, ikut beasiswa, daftar kerja, bisa sebenarnya. Jadi nggak perlu pas daftar, gue nggak mau ngambil kerja di sini soalnya ada tes TOEFL. Kan ketakutan itu muncul karena hal kecil yang kemarin pas waktu luang nggak dilakuin. Dengan pembenaran, orang bisa bahasa Inggris, lain bisa embung belajar, titik. Nah hal-hal kayak gitu kan titik nolnya sebenarnya sama untuk memulai langkah-langkah kecil. Dan langkah-langkah kecil itu kalau dikumpulin kan bisa jadi suatu langkah yang besar. Dan juga semua orang sebenarnya punya kuota gagal. Dan untuk menjadi sukses, siap cepet-cepetan ngabisin kuota gagalnya supaya nggak gagal lagi. Dan orang-orang rata-rata takut untuk ngabisin kuota gagalnya karena pengen ya hidup gini-gini aja lah, cari aman, yang nantinya tanpa dia sadari itu jadi bom waktu ke depannya. Kalau hidup gini-gini aja ya belum tentu kan kita hidup kayak di Dubai gitu yang semuanya dijamin pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan di Dubai juga kalau dilihat dari sisi lain pajaknya juga tinggi-tinggi, berarti kan mereka harus bekerja sesuai dengan skillnya. Orang-orang yang tidak
memaksimalkan atau menghabiskan kuota kegagalannya, pasti jadi bom waktu ke Mm-mm. depannya. Dan hal tersebut mungkin sudah terjadi lah di mahasiswa-mahasiswa sekarang yang memang selalu melakukan pembelaan. Dan orang maksudnya gini, pandangan orang terhadap mahasiswa sekarang, maksudnya banyak anak-anak juga gitu kan, banyak yang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari ini, yang pertama yang sifatnya apa ya, nggak jangka panjang gitu. Maksud orang nggak jangka panjang kayak gitu, orang lebih apa ya, lebih suka sama mahasiswa-mahasiswa yang dia keluar, ngopi, ngobrolin entah ngobrolin apa, cerita gagal atau ngobrolin apa, ngadu nasib dan lain sebagainya gitunya, untuk bertemu banyak orang gitu. Untuk bertemu banyak orang daripada dia yang memang sama sekali Ya udah di kosan dan kegiatan di kosannya itu yang pertama main game. Nah, maksud orang yang main game itu ya nggak apa-apa, maksudnya main game, tapi target daripada main game itu apa gitu, apakah dia pengen jadi pro player sekali, maksudnya pro player gitu, expert sekalian, expert sekalian gitu, jangan nanggung gitu maksudnya, bukan cuma sekedar hiburan, tiap malam terus main game Mahabharata tapi nggak jadi pro player gitu. Ingat, jangan kebanyakan hiburan, Anda masih miskin, kita semua masih miskin. Maksudnya daripada hal-hal kayak gitu, orang lebih suka sama mahasiswa atau orang-orang yang ngopi keluar, tapi dengan ngopi keluar dan bertemu banyak orang tuh dia banyak pengetahuan yang didapatkan dari luar, entah bentuknya sharing dari orang lain, entah bentuknya penglihatan kenapa orang lain bisa gini, kenapa dia bisa bikin coffee shop kayak gede kayak gini, kan dia menganalisis sendiri gitu, daripada orang-orang yang ya, ada orang yang keluar seneng keluar tapi di luar di kopi main game juga gitu. sama aja boh, mabar di luar, anjir ngapain gitu kan, maksud orang di luar main game mabar gitu anjir, ya udah di kosan gitu maksudnya, tapi udah di dinamain game juga marahnya tuh jadi pro player gitu kan, cuma buat hiburan, cuman buat hiburan, ya hiburan maksudnya wajar kalau misalkan lagi suntuk banget gitunya, tapi ini mah tiap hari gitu maksudnya, jadi rutinitas mengisi kekosongan gitu. Padahal waktu-waktu kosongnya ya kan bisa belajar bikin CV, belajar bahasa Inggris, belajar bikin portofolio yang bagus, belajar bersosialisasi, kan waktu kosongnya itu banyak gitu loh untuk dimaksimalin. Dan kalau hal-hal yang tidak produktif dijadiin rutinitas, sebenarnya pertanyaannya simpel, mau jadi apaan. Dan walaupun hidup bukan perlombaan, harus disadari juga setiap mahasiswa, setiap individu, setiap orang tuh punya tanggung jawab. Ya minimal dia bisa tanggung jawab sama waktu luang yang dia punya di hidupnya. Kalau dia nggak bisa menuntaskan kewajiban dan tanggung jawab dia mengisi waktu luang dan kekosongannya, kira-kira hak yang bakal dituntut dari semua rutinitasnya apa di kehidupan nanti, karena nggak ada yang pantas untuk diberikan. Ya untuk mahasiswa kurang lebihnya kayak gitulah problem sekarang ya Bu dilihatnya. Dan juga isu mental illness di mahasiswa yang cenderung bukan baperan ya, terlalu perasa lah. Iya, terlalu perasa dalam menjalankan rutinitasnya lah. Maksudnya gini, orang sok kayaknya tiap misalnya ente apa dalam bertemu teman-teman ente, berkunjung ke kosan teman ente, datang ke sana, padahal dia waktunya lagi kosong gitu, ayo mabar main game gitu kan, maksudnya teh nya oke gitu kalau sekali-sekali mah untuk mengisi waktu suntuk, iya main game terus ya gitu, tiap kalinya main game deh gitu. Maksudnya kenapa ketika bertemu dengan orang, bukan dia harusnya, maksud dia bukan untuk ngajak main game, tapi misalkan ngajak
kumaha ya orang carana nangan duit, kumaha nih carana orang lamun hayang bisnis ieu ciga kumaha. Lamun orang hayang bisnis mulainya ciga kumaha dan lain sebagainya. Maksudnya mulai mengobrolkan hal-hal yang sifatnya naon ya? Ke depan gitu maksudnya. Yang pengen dia lakuin apa, sharing dan lain sebagainya gitu, maksudnya merumuskan hal yang dibangun secara bareng-bareng dan lain sebagainya. Tapi kan jarang gitu, masih jarang kayak gitu deh. Nah, kan ada pepatah, bukan pepatah ya, filsuf lah bilang 4 karakter orang: tahu ketika dia tidak tahu, tidak tahu ketika dia tahu, terus dan lain sebagainya lah sampai 4 itu. Nah, mahasiswa sekarang sebenarnya udah ada di posisi yang benar, tahu di ketidaktahuan dia. Contoh, orang tahu orang bisa Excel misalnya. Mahasiswa sekarang tahu kelemahan. Sebenarnya kan itu jadi suatu sikap yang bijak kalau tahu kelemahan kita apa. Cuma nggak jadi bijak kalau misalkan udah tahu kurangnya di situ, bukannya ditambal kalahkah malah slow, emang gua nggak bisa. Jadi memaklumi diri, ya gua nggak bisa, bukannya belajar malah memaklumi, emang gua nggak bisa. Kayak begitu. Tahu misalkan dia nggak bisa membuat satu plan bisnis ke depan. Dia tahu kalau misalkan kekurangan dia ini di masalah public speaking. Tahu misalkan kekurangan dia ini dalam disiplin dan juga manajerial waktu. Tahu. Cuma kalau udah tahu ya diperbaikin, ya diperbaikin gitu. Belajar supaya bisa, dan bukan bilang udahlah gua nggak bisa. Bukan nggak bisa, cuma nggak mau belajar. Yang pertama dia nggak bisa, yang kedua dia nggak sanggup bayar untuk dia hal yang nggak bisa gitu. Masih mending maksudnya dia nggak bisa tapi dia punya uang, dia bisa bayar orang yang bisa untuk menutupi kekurangan dia gitu. Tapi ini mah dia nggak punya uang dan dia nggak bisa itu, ya kumaha gitu itu pada itu kan anjir habis pikir gitu kan. Ya, jadi contoh yang benar tadi. Kalau misalkan ada 2 kasus berarti. Kalau misalkan dia nggak bisa Excel dalam satu kerjaan, dia butuh data yang dia kerjakan melalui Excel, kan dia bisa bayar orang kalau dia punya uang. Kalau dia punya uang. Lebih bijak lagi kalau misalkan dia punya uang, tahu nih bakal ada Excel atau data yang dia olah. Ya dia ikut sertifikasi atau pelatihan Excel. Nah, yang menjadi persoalan kalau nggak punya uang, ya kan harus banyak-banyak belajar, bukan memaklumi. Belajarnya kayak gimana kan metodenya banyak gitu. Ya. Bisa ke orang lah minta ajarin, kayak nggak punya teman aja di hidup. Atau sekarang siapa yang nggak punya HP? Kan bisa lihat di YouTube. Ya. Cara belajar Excel kayak gimana. Nah, hal-hal kecil tersebut kadang-kala mahasiswa sekarang bukan tidak mau, tapi ya bukan tidak bisa, tapi emang gak mau aja. Emang gue gak bisa lah, udah gimana lagi ya, gimana terserah lu lah. Kan jadi kayak apa sih orang, udah pasrah gitu, gue mundurkan diri karena gue gak bisa gitu. Cari orang lain aja yang bisa gitu kan. Nah kalau misalkan semuanya digituin kan lu jadi apa? Hidup segan mati tak mau kalau kayak gitu. Nah, pelajaran berharganya minimal kalau nggak bisa tahu kekurangannya apa ya belajar. Itu aja sih. Sih anjir, itu sih anjir yang jadi problem sekarang. Maksudnya orang kadang jengkel gitu ya ketika ningali barudak, anjir sih orang masih gitu keneh gitu maksudnya teh. Nya masih leuheung lah, maksudnya dia ikut organisasi dan aktif di organisasi, dia ini mah ikut organisasi tapi nggak aktif. Terus di mahasiswanya dia sebagai mahasiswa nggak memaksimalkan dia sebagai mahasiswa. Terus naon sih tujuan kareupna gitu tah, nungguan aya nu ngarangkul gitu, nungguin masa ayo gitu kan, nungguin pada Mulyadi kan, nungguin Deddy Mulyadi datang, udah kerja belum mau jadi tukang sapu. Aduh, kemungkinan itu tuh 1 banding 1 triliun kemungkinan kayak gitu. Anjir, tiba-tiba ya orang dermawan atau ada di Mulyadi anjir sabuk misalkan 2 miliar. Kan aneh gitu maksudnya, tiba-tiba aja pengen kayak gitu kan, nunggu ada orang yang hire gitu misalkan, ya udah nggak punya kerjaan sok udah
mau jadi apa, tukang sapu, tukang ngepel, tukang apa kan anjir gitu kan. belum kerja jadi manajer perusahaan saya nggak makan. Yang kayak gitu-gitu kadang satu sisi kasihan, satu sisi kayak lu banyak alasan nanti. Nah itu jadi salah satu ini crab mentality kalau di Indonesia. Nanti di fase terakhir kalau misalkan konstruk sosialnya kayak begini terus, Indonesia tuh bakal susah sukses. Kenapa? Karena bakal menyalahkan keadaan, bakal menyalahkan lingkungan ketika dia tidak sukses. Jadi kalau ada sukses, ayak-ayak atuh. Nah itu crab mentality. Maksudnya crab mentality satu kepiting ada banyak ditaruh di ember. Ada kepiting yang mau naik diturunin ke bawah. Ya muncullah ormas-ormas yang gitu. Ngelihat tidak ada satu hal yang kelihatannya baik, kelihatannya berpotensi menghasilkan, ngelihat kesuksesan orang lain nggak suka itu. Karena dia gua perasaan setiap hari sama lu tapi kok gua nggak kayak lu ya. Barangnya mah bareng, cuma keseharian rutinitasnya beda. Jadi jangan salahkan keadaan kalau misalkan tidak sukses. Muncul ormas-ormas kecil gitu kan. Benar. Kalau misalnya ada yang gajian dahar Aisyah sama Ruk hirup aing emang hidup gue cuma buat ngasih makan traktir lu doang gitu. Lu juga kerjalah sialan. Entah, maksudnya untuk merubah paradigma seperti itu tuh anjir memang perlu prosesnya dan orang belum menemukan formulasi anjir harus kayak gimana gitu. Contoh misalkan kalau dalam keseharian orang ataupun dalam kehidupan orang di organisasi, ketika untuk mendidik dia ataupun contoh tahapan kalau di kampus misalkan ada oscur untuk dia maba gitu kan, untuk menjadi mahasiswa yang punya jiwa kepemimpinan dan sebagainya, itu mendidiknya harus kayak gimana gitu. Ketika misalkan dia masuk organisasi ikut LK1 kalau di HMI, kalau di PMI ikut Mapaba misalkan. Dalam proses pelatihannya apakah memang dalam proses ospeknya yang salah ataupun dalam proses pelatihannya rekrutannya yang salah atau kayak gimana, atau memang cara berpikirnya dianya aja yang salah gitu, yang nggak mau berpikir berkembang gitu. Nggak, jadi yang namanya gerbang awal semua lini baik kampus, organisasi, kerja itu pasti ada gerbang awal. Nah gerbang awal dalam proses pencarian jati diri, gerbang awal dalam proses internalisasi nilai itu kan penyadaran, disadarin dulu nih. Jadi jangan dikasih motivasi menurut orang. Dikasih naon tuh? Didemotivasi. Anda bakal miskin, Anda bakal sengsara, Anda bakal susah hidupnya. Kalau tidak menjalankan ini. Kalau begini. Kalau banyak alasan, banyak pembenaran. Jadi bukan kamu masuk di kampus ini lihat kita juga misal Pak Jokowi jadi presiden. Iya, contoh. Jadi glorifikasi. Contoh. Nyambung tadi ke pembahasan naon ya. Di pembahasan kita sebelumnya lah, masalah anak nu di kabaran. Nyambung. Jadi ketika misalkan contoh, mana dalam proses latihan kepemimpinan mahasiswa atau ospek jurusan atau misalkan LK1 atau misalkan Mapaba, pengkaderan dan lain sebagainya, perekrutan. Kan ketika pelatihan tuh dididik, digembleng supaya dia tersadarkan, didekonstruksi gitu. Supaya dia tersadarkan fungsi dia sebagai mahasiswa, fungsi dia sebagai manusia dan lain sebagainya. Dan ketika pelatihan itu dia paham. Misalkan ketika waktu itu ditekan, sanggup baca buku sehari 2 kali? Sanggup. Yakin. Apa konsekuensinya? Ini saya bakal bisa. Ya udah, cuman sampai situ doang gitu, anjir. Ada nggak yang diimplementasikan gitu? Jarang kan? Jarang. Ya contoh
sekarang anak-anak yang dimasukkan ke barak janji nggak bakal melawan orang tua lagi, janji nggak bakal tawuran, iya janji hanya sebagai sebatas di situ gitu kan. Nah, iya janji-janji banyak yang kayak gitu, banyak. Jadi lebih baik di demotivasi ya kayak gitu-gitu daripada glorifikasi kan. Kamu masuk UGM nanti bakal kayak Pak Ganjar, kayak Pak Anies, kayak Pak Jokowi. Terlalu mengglorifikasi, ya udah langsung aja masuk kampus. Kamu masuk kampus UGM, kamu bakal miskin, kamu bakal susah, kamu tidak akan bisa hidup, kamu bakal melarat, melangsa kalau nah, itu kan jadi ada warning di awal. Anger lah yang kayak gitu-gitu. Walaupun ya cuap-cuap, ya bisa, ya sanggup pungkul di awalnya mah. Itulah seputar pembahasan mahasiswa zaman now gitu ya. Zaman now. Iya. Aya mahasiswa old now. Old now. Kayak orang ngebahas mahasiswa old now. Gitu.